Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Lagi Shalom. Di nama Tuhan pada sore hari ini bersukacita kita sekalian bisa hadir kembali di ruangan ini. Hari ini adalah hari yang spesial bagi GIA Jemur Sari karena hari ini sekaligus juga kita beribadah kepada Tuhan, sekaligus kita juga merayakan hari ulang tahun paduan suara ibu-ibu kaum wanita GIA Jemur Sari yang pertama. Kita bersyukur pada hari ini kasih karunia Tuhan, anugerah kita Tuhan ada di dalam hati kita. Untuk kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, kita menundukkan kepala kita. Amin. Percaya bahwa Tuhan layak untuk kita sanjung, Bapak Ibu Saudara, karena Dia memang Tuhan yang layak kita tinggikan. Dia adalah imam besar yang agung. Mari kita mau datang menyembah Dia melalui sebuah pujian ini. Bapak Ibu, mari naikkan pujian ini bersama. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung dan ku datang menyembahmu Yesus. Ku sanjung Engkau, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Mari sanjung Dia, Bapak Ibu. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Dia imam besar yang agung. Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih daripada yang lain, dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Dimuliakan, mari tinggikan Tuhan kita. Ditinggikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Rajaku yang berkata, yang berkuasa, yang
dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kaulah Rajaku, Kau Rajaku. Dan Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa, yang berkata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Raja. Pertolongan kita sore ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur pada sore hari ini, Bapa. Kami dapat berkumpul kembali di tempat ini. Kami dapat memuji-muji nama Tuhan. Bahkan sebentar juga nantinya akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, kami juga mengucap syukur bahwa di hari ini kami juga dapat merasakan sukacita karena jemaat Tuhan GIA Jemur Sari dapat merayakan ulang tahun paduan suara kaum wanita kita surga yang pertama. Sungguh ini semua karena anugerah dan campur tangan Tuhan saja yang ada di dalam hidup kami, Bapa. Jemaat Tuhan GIA Jemur Sari. Tuhan, pada sore hari ini kiranya bolehlah terjadi ibadah kami ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan yang akan melindungi, Tuhan yang akan turut ambil bagian dalam seluruh bagian dari peribadatan kami pada sore hari ini, Bapa. Kami serahkan hidup kami, jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, Bapa. Sepekan telah kami jalani hidup ini. Banyak kesalahan yang menyakiti hati Tuhan. Banyak dosa-dosa yang dengan sengaja Tuhan Yesus menyakiti hati sesama. Terlebih-lebih Tuhan juga tersakiti oleh kami. Ampuni kami, Bapa, sehingga ibadah kami ini layak di hadapan Tuhan. Kami disucikan, kami dibenarkan oleh Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siang untuk bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Bisa beri senyuman yang manis kepada saudara-saudarinya di kanan kiri. Katakan, Tuhan kita Raja Maha Besar. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Besar. Mari bertepuk tangan. Kita mau datang menyembah Dia, sebab Dia Tuhan yang layak kita sembah. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya dengan bersuka bernyanyilah. Dia bentuk keselamatan, pujilah Tuhan yang Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, kita mau datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia yang menciptakan dunia ini, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Mari bersuka dan bersuka bernyanyilah. Dia bentuk keselamatan, pujilah Tuhan yang Maha Besar. Dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah. Dia bentuk keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan kita, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Mari bersuka, dengan bersuka bernyanyilah. Dia bentuk keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka mari bernyanyi, dengan bersuka bernyanyilah. Dia bentuk keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Bersuka, dengan bersuka bernyanyilah. Dia bentuk keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Untuk waktu dan tempat, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Arthur. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kali ini beda dengan biasanya. Ya, memang hari ini adalah hari spesial, khususnya adalah untuk kaum wanita.
ibadah kali ini yang berbeda. Kita semua sedang merayakan hari ulang tahun Paduan Suara Kita Surga dari kaum wanita GIA Jemur Sari, Surabaya. Saat ini genap usianya 1 tahun. Kalau saya feedback ke belakang, 2 tahun lebih kita tidak beribadah tatap muka dikarenakan adanya COVID. Tetapi di saat itu menjadi inspirasi bagi kami bagaimana untuk dapat merengkuh kembali kawan-kawan yang rindu untuk memuji Tuhan. Oleh karena itu kita bersyukur karena gagasan itu muncul untuk membentuk paduan suara, walaupun di dalam kondisi wabah COVID-19 yang mengharuskan kita sebagai warga gereja untuk mematuhi aturan pemerintah. Pada situasi saat yang memberi banyak waktu bagi kita umat Tuhan untuk bisa bersama-sama dengan keluarga, termasuk dalam kehidupan bersekutu di dalam ibadah di gereja ini. Kesempatan itulah yang kami gunakan untuk memberanikan diri menghimpun kaum wanita yang rindu untuk memuji Tuhan, walau awalnya hanya 9 orang. Tapi tetap semangat karena memang keberadaan kaum wanita yang boleh ikut serta dalam segala kegiatan, terlebih dalam pelayanan, merupakan implementasi cita-cita daripada Kartini. Akhirnya marilah kita sebagai ibu-ibu, Tuhan menjadikan kita pelopor dalam membangun persekutuan keluarga dan semangat melayani Tuhan di tengah situasi apapun juga. Mohon selalu disisipkan doa buat kaum wanita Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari, Surabaya, khususnya adalah Paduan Suara Kita Surga, di mana saat ini sedang merayakan ulang tahun yang pertama. Mudah-mudahan Kita Surga akan semakin solid. Akhirnya marilah kita sebagai ibu-ibu Tuhan tetap menjaga kekompakan, disertai ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Komisi Kaum Wanita melalui pelayanannya dalam wadah Paduan Suara Kita Surga mengucapkan selamat. Langsung masuk hari jadi yang pertama. Tetap semangat, tetap kompak. Semoga kita terus bisa melaksanakan tugas-tugas yang mulia untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat ulang tahun untuk Paduan Suara Kita Surga. Dan selamat Hari Kartini, karena kebetulan ini adalah bulan April, kita mendahului. Untuk itu, marilah kita saksikan bersama persembahan dari Paduan Suara Kita Surga kaum wanita GIA Jemur Sari, Surabaya. Inilah tunggu aku kembali untukmu bersama merajut kasih dalam merajut kasih dan menyapa dalam sejuknya pagi. tunggu aku nanti, saat jarak tiada kalah, semua kembali biasa. Tunggu aku usai pandemi berlalu, karena kini pun aku menunggumu tanpa jemu.
dalam perjuangan menghadiri sakit, bertatap kekosongan, serta direjam kerinduan tak kepala. Tunggu aku nanti. Suatu saat pasti kita akan merajut kegembiraan bersama. Arunika, kita adalah sebuah perjumpaan yang tercerai-berai. Tiada pelukan oleh sebab penuhnya mara bahaya, atau tidak bercakap-cakap langsung karena mulut mampu menebar bisa. Kita adalah hari yang dipenuhi obituari. Tekan keluh atas lagi kepergian orang terkasih, serta untuk kesepian semua karantina 14 hari. Sesak tidak hanya nafas, tapi juga jiwa. Sakit tidak hanya rasa, tapi juga nyawa. Gelap tidak hanya pikiran, tapi juga asa. Lelahkah kita? Hilangkah hasrat? Usai gelap, terbitlah terang. Begitu kata orang. Begitu kita mempercayainya. Dan keyakinan kita pada Tuhan. Saya yakin kita pada kebesaran Sang Pencipta dan Sang Pencipta Maha Esa dengan ketentuan dan kepastian. Jadi seperti Arunika di pagi hari, mari kita penuhi jiwa dan hati dengan perjuangan tanpa henti untuk membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Sebab di setiap hari esok atau lusa dan terjal, harapan, semangat, serta 1001 cara berbeda yang akan menyembuhkan duka lara, dulu, kini, dan nanti. Di tengah kegelapan pandemi, tersirat hasrat kaum wanita untuk bangkit dari belenggu kedukaan, bangkit merajut asa untuk dapat terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Namamu abadi di tengah masa, atas jasa dan impian, serta asa yang membawa kaum Hawa pada kemerdekaan. Itulah engkau, wahai kaum wanita. Tak peduli jiwa rapuh tetap mengayuh tanpa mengadu, hingga kehendak menjadi cita agar perempuan tetap menjadi penyongkong doa di mana saja. Kodrat tetap kodrat, namun jiwa tak bisa dikekang. Begitulah cinta di balik karya Tuhan yang luar biasa. Kartini pengejar mimpi, menyusuri bukit penuh duri, memikul mimpi yang terakad suci. Semangatnya membelah langit dan bumi, menggoreskan pena di hati. Kartini, pengejar mimpi, takkan lupa akan janji suci nan abadi.
senantiasa menari sepanjang katulistiwa, senantiasa mengukir seluas samudra, bersimpuh dalam doa. Kartini masa kini melahirkan penerus dalam generasi. Lahirlah kaum wanita GIA pewujud mimpi, siap melayani Tuhan, suatu kehormatan, bukan mencari kehormatan. Dengan lahirnya kelompok paduan suara Gita Surga, salah satu wujud emansipasi wanita dalam pelayanan. Waktu, tubuh, dan nafas yang kumiliki bukan milikku sendiri. Denganmu Tuhan, aku mau dibentuk dan melayanimu dengan penyerahan penuh. Hanya di dalammu daku yakin daku bisa. Dengan kuasamu yang ajaib dan terhebat, kaum wanita Gita Surga mampu melayanimu penuh setia. Daku heran dan kagum akan Engkau, Tuhan dan Rajaku. Satu tekad dan satu tujuan bagi Engkau, ialah melayanimu dengan setia. Paduan suara Gita Surga rindu selalu memujimu. Prioritasku hanyalah satu, yaitu memberikan yang terbaik bagimu. Imanku sangatlah bermutu, karena hidupku kusandarkan kepadamu. Selamat ulang tahun yang ke-1 Paduan Suara Gita Surga Kaum Wanita Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari, Surabaya. Terus semangat melayani dan memuji Tuhan. Tuhan, inilah paduan suara Gita Surga yang mau melayani Engkau dengan sepenuh hati.
Ya, paduan suara naik semuanya. Sambil mengambil permen dibagikan kepada jemaat. Jangan masuk kantong sendiri ya. Semuanya berbaris seperti tadi. Kiri kanan. Berbagi dong, pemain musik berbagi dong. Ayo berbagi drummernya. Nah gitu dong, berbagi ya. Berbagi semua, belakang-belakang diberi. Oke, nah seperti tadi. Ayo baris seperti tadi, agak cepat sayang. Ayo barisannya di mana? Ayo yang lain di sini, seperti Kartini tadi. Ya. Bapak Pendeta Hendrawan dipersilahkan untuk ke depan. Selamat semua ya. Pak Arthur. Ayo foto dulu Pak Arthur. Opa, sudah difoto. Ya, ulangi Opa. Ayo gini dulu. Sudah. Ayo jepretnya. Ayo. Baik, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk ibu biasa mempersiapkan diri untuk mempertampilkan yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih untuk ibu-ibu sekalian, Tuhan Yesus yang memberkati. Dan tentunya semua juga terberkati, amin. Doa kita untuk kaum ibu-ibu GIA Jemur Sari terus maju di dalam Tuhan. Namun sebelumnya saya mau mengajak para bapak-bapak, karena hari ini adalah hari yang cukup spesial bagi ibu-ibu. Mari dipandang istrinya terlebih dahulu, mungkin ucapkan terima kasih, mungkin juga anak kepada mamanya, para wanita-wanita yang sudah luar biasa di dalam memperjuangkan keluarga, rumah tangga. Ucapkan terima kasih kepada mereka. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan.
Firman Tuhan di dalam Amsal pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-4 berbunyi demikian. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Mari kita naikkan satu pujian dari GB nomor 292 dengan judul Istri yang Teramat Baik. Istri yang teramat baik, siapa yang mendapatnya? Dia jauh lebih berharga dari intan bermata jerlah. Kekuatan dipakainya, kemuliaan dipegang, tidak ragu melangkah menuju ke masa depan. Jika dia berbicara bijaksana dan cerdas, dia pun berkata-kata penuh makna, lembut dan tenang. Tatapannya berwibawa dan cekatan bekerja. Rumah tangga bahagia membumi, memuji mesra. Sekali lagi, istri yang teramat baik, siapa yang mendapatnya? Istri yang teramat baik, siapa yang mendapatnya? Dia jauh lebih berharga dari intan bermata jerlah. Kekuatan dipakainya, kemuliaan dipegang, tidak ragu melangkah menuju ke masa depan. Jika dia berbicara, jika dia berbicara bijaksana dan cerdas, dia pun berkata-kata penuh makna, lembut dan tenang. Tatapannya berwibawa dan cekatan bekerja. Rumah tangga bahagia, suami menuju mesra. Istri yang baik itu mahkota yang terindah. Yang tidak baik bagai penyakit membusukkan tulang-tulang. Paras yang cantik hanya sesaat dan sia-sia, tetapi yang taat pada Tuhan lalu mendapat pujian. Istri yang baik itu mahkota yang terindah. Yang tidak baik bagai penyakit membusukkan tulang-tulang. Paras yang cantik hanya sesaat dan sia-sia, tetapi istri yang taat pada Tuhan akan selalu mendapat pujian, akan selalu mendapat pujian, akan selalu mendapat pujian. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, inilah setiap kami yang datang di dalam kerinduan kepada Engkau. Di tengah segala sukacita kami karena kami memperingati akan HUT paduan suara kita surga dan juga memperingati akan Hari Kartini, biarlah Tuhan tetap boleh menyapa kami satu persatu secara pribadi ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicara atas kami ya Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri yang mengubah hati kami, melembutkan hati kami, dan biarlah semakin hari Tuhan kami semakin hidup di dalam takut akan Tuhan.
Berkatilah waktu pemberitaan firman Tuhan ini Tuhan, karena kami memohonnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat ulang tahun untuk paduan suara Kita Surga yang pertama. Selamat memperingati juga Hari Kartini bagi seluruh kaum wanita GIA Jemur Sari. Kiranya seluruh kaum wanita GIA Jemur Sari, baik yang sudah ibu-ibu maupun yang sedang berproses menuju atau akan memasuki masa atau memasuki komunitas emak-emak gitu ya, terus dimampukan untuk menjadi perempuan-perempuan yang hebat dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti seorang Raden Ajeng Kartini yang pada zamannya itu berjuang untuk bisa memiliki hidup yang bermakna bagi orang sekitarnya. Sekalipun pada masa itu kita tahu bahwa keberadaan seorang wanita itu sangat dipandang sebelah mata. Tetapi Kartini berjuang sedemikian rupa, dia ngendap-ngendap bagaimana caranya supaya dia bisa belajar membaca, sampai dia bisa menulis. Bahkan tulisannya itu juga sampai dipublikasikan oleh pemerintah Belanda. Dan sampai akhirnya kaum wanita itu punya suara dan dia bisa menjadi berkat. Nah, kiranya kita para ibu-ibu, kita para kaum wanita yang akan nanti memasuki juga masa menjadi ibu-ibu, kita boleh sungguh-sungguh menjadi berkat. Hidup kita menjadi hidup yang bermakna. Tuhan memberkati ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah khusus kita hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema seperti yang sudah tercantum di dalam layar kita, istri seorang suami bahagia. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian baca kalimat ini gitu ya, kira-kira apa yang terbersit? Sebenarnya kalimat ini tuh kalimatnya tricky gitu ya, ada dua makna di dalamnya. Jadi bacanya bisa begini, istri seorang suami yang bahagia. Artinya suaminya yang bahagia, kita ini istri dari suami yang bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, istri seorang suami yang bahagia. Jadi yang kedua apa bedanya? Yang kedua itu berarti istrinya yang bahagia. Jadi kita ini perempuan, istri dari satu orang suami aja, jangan dua, jangan tiga gitu ya, nggak boleh. Jadi satu orang suami saja dan itu kita bahagia. Nah, kira-kira kalau kita ditanya, bagi kita yang sudah punya suami dan punya istri, kita pingin ada di posisi yang mana? Buat kita yang belum punya suami atau belum menikah, tapi sudah mulai punya pacar, kita kira-kira ingin di posisi yang mana? Pingin hanya istrinya yang bahagia atau hanya suaminya saja yang bahagia? Ya pasti dua-duanya, betul ya. Nah, kita pasti mau bahwa kita ingin juga suami kita bahagia, kita juga ingin bahagia. Artinya kita nggak akan memilih hanya salah satu. Karena apa? Kita sudah menjadi satu dan kita ingin kalau kita bahagia ya suami kita bahagia. Begitu juga suami kita, dia nggak ingin bahagia sendiri, pasti juga ingin istrinya juga ikut bahagia. Nah, karena itu maka ketika kita memperingati hari ini sebagai hari HUT Paduan Suara, kayaknya ibu-ibu banget gitu ya. Tapi firman Tuhan hari ini juga untuk bapak-bapak, calon bapak-bapak juga gitu ya. Jadi jangan habis ini karena nanti dapat permen makani permen aja, jangan gitu ya. Jadi kita tetap bersama-sama, kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana sih kita itu menjadi istri dan menjadi suami yang bahagia. Apa sih kunci kebahagiaan suami dan istri seorang Kristen? Mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang melandasi perenungan kita sore hari ini, yang terambil dari kitab Amsal pasal 14 ayat 1. Amsal 14 ayat 1. Jika sudah menemukannya, kita akan membacanya bersama-sama. Amsal 14 ayat 1. Sudah menemukannya? Mari kita membacanya bersama-sama. Amsal 14 ayat 1, 1, 2, 3. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca bersama bagian firman Tuhan ini, pasal 14 ayat 1 ini, sepintas nampaknya sepertinya ini cuman hikmat atau wejangan atau nasihat yang diperuntukkan bagi kaum Hawa saja. Kayaknya ini untuk kaum wanita saja deh. Untuk
Karena di situ jelas dikatakan bahwa perempuan yang bijak. Namun sesungguhnya bagian ini tidak hanya ditujukan bagi kaum Hawa saja, melainkan juga ditujukan bagi kaum Adam atau kaum laki-laki sebagai sebuah pesan agar ketika memilih pasangan hidup, itu nggak memilihnya asal comot atau asal yang penting parasnya cantik, tetapi harus memilih istri itu yang bijak dan yang tepat. Karena apa? Kalau sampai salah pilih, maka itu akan menyusahkan dia seumur hidupnya. Bahkan akan membuat keluarga yang dibangun itu jadi hancur gitu ya. Nah, penulis Amsal dalam hal ini Salomo di pasal 14 ayat 1 ini secara khusus memaparkan perbedaan atau perbandingan antara perempuan yang bijak dan perempuan yang bodoh. Perempuan yang bijak disebutkan akan mendirikan rumahnya. Sedangkan perempuan yang bodoh justru akan menghancurkannya. Nah, kalau Bapak Ibu penasaran gitu ya, nanti bisa membacanya lebih lanjut di rumah, pasal demi pasal dari kitab Amsal ini, maka akan menemukan dan meresapi sendiri apa sih yang dimaksudkan dengan perempuan yang bijak dan perempuan yang bodoh itu. Nah, jika ditanyakan kepada kita, gitu ya, khususnya kaum-kaum wanita ini, kira-kira kita ini ingin jadi perempuan yang bijak atau perempuan yang bodoh? Perempuan yang bijak kan ya? Dan bagi kaum pria, kaum bapak-bapak, pinginnya punya istri yang seperti apa? Pasti pinginnya punya istri yang bijak, betul ya? Nah, izinkan saya juga bertanya, kira-kira apa sih yang kalau kita pikir kita pingin nih punya istri yang bijak, kita pingin jadi wanita yang bijak gitu ya? Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kebijaksanaan atau hikmat itu sendiri? Kira-kira apa? Kayaknya kita paham tapi susah gitu ya keluar dari kepala gitu ya. Nah, izinkan saya membagikan dari salah seorang pendidik dan dia juga seorang penulis buku bernama Dr. Roy Sack gitu ya. Dia mengatakan bahwa orang yang berhikmat atau bijaksana itu berarti orang yang terampil dan yang memiliki relasi yang baik dengan sesama serta bertanggung jawab. Ia juga merupakan pribadi yang gemar untuk mencari kehendak Tuhan dan mengikuti tuntunannya sebagaimana seharusnya, bahwa ciptaan itu bergantung penuh pada penciptanya. Atau dengan kata lain, hidup takut akan Tuhan. Dengan demikian, perempuan bijak adalah seorang yang terampil alias bisa melakukan apa saja sebagaimana syarat umum yang bagi seorang wanita kalau mau menikah itu biasanya dituntut apa sih? 3M. Tahu ya ibu-ibu ya? Apa itu 3M? Masak, mencuci, mana, mandi, masak. Ya, 3 hal itu kan biasanya masak, maca, mana gitu ya. Nah, memang tuntutan ini atau kriteria ini secara sosial, maaf bagi yang nggak ngerti, itu kan bahasa Jawa gitu ya. Maca itu berias, masak itu ya memasak gitu ya, mana itu beranak gitu ya. Nah, secara sosial memang ini tidak salah gitu ya. Dan memang betul kalau dipikir-pikir kalau perempuan nggak bisa masak ya kan suaminya senep gitu ya. Lihatnya kan tiap hari kok ya kucel gitu kan. Terus kalau nggak bisa masak ya nanti piye makannya kan gitu ya. Kalau nggak bisa beranak ya itu memang kita rada susah bicara gitu ya. Karena bagaimanapun anak itu adalah berkat daripada Tuhan, tetapi kita juga bisa meminta gitu ya. Nah, walaupun sesungguhnya 3M ini adalah hal yang penting, tapi tetaplah bukan hal yang mendasar. Karena yang mendasari semuanya ya tetap adalah takut akan Tuhan. Kalau menggunakan bahasa dari Dr. Roy tadi, pribadi yang gemar untuk mencari kehendak Tuhan dan mengikuti tuntunannya sebagaimana seharusnya, bahwa kita umat yang diciptakan ini selalu bergantung penuh kepada penciptanya. Nah, kebenaran ini mungkin buat kita yang sudah lama mengikut Tuhan itu sebagai sesuatu yang klise gitu ya, sesuatu yang kayaknya ya wis memang begitu, ya tahu aku bahwa kita itu harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Namun bukankah seringkali kita ini masih kesulitan untuk mengetahui apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dan apa sih tuntunan Tuhan dalam hidup kita, apalagi ketika kita sedang di dalam masa pergumulan yang serius. Seringkali kita merasa galau ketika harus menentukan pilihan A apa B ya, ke kanan atau ke kiri ya, pilih yang pekerjaan yang ini atau yang itu ya, perusahaan yang di sana atau yang di sini ya.
Bukankah begitu? Kita selalu nampak galau ketika kita ada di persimpangan gitu ya. Contohnya misalnya begini, umumnya ketika kita setelah selesai kuliah gitu ya, pergumulan kita apa sih? Mau kerja di mana ya? Gitu kan? Biasanya di kampus-kampus itu kalau menjelang lulusan itu kan pasti ada job fair gitu ya namanya ya. Jadi bisa milih perusahaan-perusahaan mana seperti itu kan. Atau bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah bekerja cukup lama di dalam satu perusahaan dan kemudian merasa bahwa kok rasanya gini-gini aja ya. Rasanya aku merindukan sebuah tempat kerja yang lebih baik. Kayaknya ada deh yang lebih baik dari ini gitu. Nah, pada saat kita sedang ada di persimpangan itu dan harus menentukan mau ke kanan atau ke kiri, kita mau lurus atau kita mau berhenti sejenak, mau di tempat itu terus, atau kita mau memilih untuk pergi dari perusahaan tersebut, apa sih sebenarnya yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kita? Ketika kita akhirnya memutuskan untuk masuk dan bekerja di sebuah perusahaan tertentu, kira-kira karena apa? Karena cocok dengan keahlian kita atau sesuai dengan panggilan kita kah? Atau karena gaji yang ditawarkan itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan? Atau apa? Nah, Bapak Ibu, ketika saya hampir selesai studi MDiv dari SET Amanat Agung, pada saat itu sedang praktek 1 tahun gitu ya, seperti yang sedang dijalani oleh Marlina dan Mariaman gitu. Saya pernah praktek 1 tahun juga. Menjelang itu memang ada 2 gereja dan ada 1 lembaga sekolah gitu yang menawarkan untuk saya bergabung gitu ya. Dasarnya manusia, kalau misalnya kita tidak ada pilihan, bingung ya toh. Setelah sudah mau selesai ini tidak ada pilihan tempat yang mau dituju, bingung. Tapi ketika ada beberapa pilihan, bingung nggak? Lebih bingung gitu ya, milih yang mana gitu. Nah, akhirnya kemudian saya pun juga mengalami kebingungan itu. Kira-kira dari 3 ini mana ya Tuhan gitu. Akhirnya kemudian saya memutuskan untuk, ini kalau tidak dibatasi masa bergumulnya, ya pasti akan terus bergumul gitu ya. Karena kita pasti akan susah untuk menentukan satu keputusan tertentu. Akhirnya saya memutuskan bahwa ada satu jangka waktu tertentu dan kemudian saya bergumul. Dan di dalam pergumulan itu pun kalau ditanya saya punya pertimbangan pribadi nggak? Punya. Saya juga punya pertimbangan pribadi yang kemudian juga saya utarakan sama Tuhan. Tuhan, kalau di tempat ini tuh begini. Di tempat yang ini gini. Di tempat yang satu lagi gini. Di mana ya Tuhan? Dan yang saya doakan adalah Tuhan terus selidiki motivasi hati saya ketika saya memilih salah satunya. Ya memang tidak mudah gitu. Karena ketiganya adalah tempat yang baik. Tempat yang saya juga pernah melayani. Saya ada di sana. Tetapi saya minta supaya Tuhan terus koreksi supaya saya memilih tempat pelayanan yang tepat, yang memang adalah passion saya, yang memang hati saya itu ada di sana. Dan yang menurut saya juga penting adalah bahwa saya merindukan ketika saya hadir di tempat pelayanan itu, saya membawa manfaat, saya menjadi berkat, saya membawa makna bagi tempat itu. Dan memang pada akhirnya Tuhan pimpin dan akhirnya saya memutuskan untuk bergabung dan melayani di STT Amanat Agung sampai saya kemudian menikah dan berpindah ke GIA Jemur Sari gitu ya. Jadi salah satu bentuk konkret dari hidup takut akan Tuhan dan cerminan orang yang bijaksana adalah tidak mengambil keputusan secara serampangan dan sesuka hatinya sendiri. Melainkan mengambil keputusan dengan bergumul benar-benar dan bertanya kepada Tuhan, sembari terus membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Melalui pembacaan firman Tuhan, melalui perenungan kita bersama dengan firman Tuhan, itulah Tuhan itu berbicara, Tuhan menegur, Tuhan menguatkan, dan Tuhan itu menuntun. Bukankah begitu Bapak Ibu? Nah, setiap pagi saya bersama dengan suami itu membiasakan diri kami gitu ya. Walaupun kadang berat sekali mata ini, tetapi kami memaksakan diri untuk kami punya waktu untuk bersaat teduh sebelum kami memulai aktivitas kami. Kami merenungkan sebagian dari firman Tuhan dan seringkali kami berdua ditegur dan juga dikuatkan oleh firman yang kami baca dan kami renungkan. Sehingga kami jadi memulai hari itu tuh dengan semangat, oh iya ya, ada janji firman Tuhan yang bisa kita pegang. Ada firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk kita kembali kepada tracknya Tuhan. Dan itu terus kami jalani dan kami coba jalani. Sehingga kami terus menyadari bahwa ketika kami menjalani hari ini, ketika kami menjalani hari yang Tuhan masih percayakan, itu hanya karena pertolongan dan anugerah Tuhan semata. Namun sungguh ironis, jika kita orang Kristen ini seringkali pingin banget gitu ya, kalau dengar cerita orang, dengar kesaksian hidup orang,
Aku pingin sih hidupnya seperti itu, merasakan gimana sih caranya dituntun Tuhan. Tapi yang jadi ironis apa? Pingin nih dituntunnya, artinya pingin hasilnya. Tetapi nggak pernah mau untuk membaca firman Tuhan. Baru buka Alkitab langsung ngantuk gitu ya. Baru baca firman Tuhan satu kalimat sudah nguap gitu kan. Nah, gimana Tuhan mau berbicara? Gimana kita bisa merasakan tuntunan Tuhan kalau kita tidak pernah mau mengisi pikiran kita, mengisi hidup kita dengan firman Tuhan? Mana kita bisa memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan kalau dasar-dasar iman kita aja kita tidak pernah tahu? Bagaimana kita bisa Tuhan ingatkan kalau selama ini yang menjadi standar kehidupan kita adalah standar hidup duniawi? Dan standar hidup duniawi itulah yang sesungguhnya ternyata memenuhi hidup kita. Ya tentu tidak bisa toh Bapak Ibu ya. Karena itu marilah kita mohon supaya Tuhan itu sendiri yang memberikan kepada kita yang namanya gairah. Memberikan kepada kita hati yang haus dan lapar akan Dia hari lepas hari. Sehingga semakin hari kita itu semakin memiliki kerinduan untuk kita kenal siapa sih Tuhan yang kita sembah itu. Untuk kita semakin merindukan kehadirannya, menuntun kehidupan kita, dan hidup kita pun terus benar-benar dituntun olehnya. Sehingga kita pada akhirnya bisa membangun rumah kita dengan baik. Karena apa? Karena Tuhanlah yang memberikan tuntunan dan hikmatnya. Sehingga kita bisa mengambil tindakan dan keputusan dengan bijak. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu kita sadari bersama bahwa rumah yang dimaksudkan di dalam pasal 14 ayat 1 ini bukanlah rumah secara arti bangunan saja gitu ya. Bukan cuman ya rumah saya di Jalan Jemur Sari 12 nomor 5 dan seterusnya gitu ya. Bukan seperti itu, tapi termasuk juga di dalamnya adalah relasi antar anggota keluarganya dan segala administrasi di dalamnya. Seperti misalnya ketersediaan makanan hari lepas hari. Gimana supaya listrik dan air itu tidak tiba-tiba padam dan mati karena belum bayar PLN dan PDAM gitu ya. Bagaimana pendidikan anak-anak itu bisa berjalan dengan baik. Bagaimana kebersihan rumah itu bisa tetap terjaga dan lain sebagainya. Yang sesungguhnya juga masih banyak itu rentetan yang dilakukan gitu ya. Jadi sebenarnya menjadi ibu itu tidak mudah. Betul apa betul ibu-ibu? Betul, ya kan? Itu jeritan ibu-ibu ya, bapak-bapak, anak-anaknya silakan didengarkan itu jeritan mamah-mamahnya gitu ya. Nah, secara pribadi saya juga mengalami gitu ya, walaupun sekalipun saya menikah juga belum lama gitu, tapi sebelum menikah pun saya bahkan juga sudah hidup sendiri, artinya saya juga ngalami yang namanya bersih-bersih, cuci baju, masak. Tapi ternyata tetap berbeda gitu ya. Ketika menikah ternyata walaupun itu semua sudah pernah dilakukan, tapi ternyata kalau ditambah porsi lagi satu, dulu satu orang sekarang dua, itu ternyata ya beda gitu ya. Karena sekarang saya punya kawan hidup, gimana saya juga harus memikirkan segala pernak-pernik hidupnya, gimana nanti dia harus makan, gimana pakaiannya, jangan sampai kehabisan pakaian karena malas nyuci gitu kan. Jangan sampai juga sakit-sakitan karena salah memasak, bumbunya ngawur gitu kan. Atau jangan sampai rumah itu nggak dibersih-bersihkan sampai akhirnya suami itu jadi sakit, bersin-bersin dan segala macam gitu ya. Nah, di hari yang spesial ini gitu ya, walaupun tadi juga sudah sempat dahului oleh Devi mungkin tadi sudah baca dulu ini kepean saya ini gitu kan. Saya meminta waktu sejenak untuk bapak-bapak, anak-anak yang ada di samping mamanya bisa dirangkul dan bilanglah terima kasih karena segala jerih lelahnya itu yang telah diupayakan sehingga rumah itu bisa tetap berdiri dengan baik, dengan utuh gitu ya. Istri kita bisa tetap cantik gitu kan. Silakan diberikan ucapan terima kasih, dipeluk atau bahkan sayang-sayang gitu ya. Mari kita bersyukur untuk keberadaan istri kita, keberadaan mamah kita gitu kan. Kalau nggak ada mamah kita, nggak ada istri kita, ya siapalah kita hari ini. Saya pun tidak mungkin ada hari ini kalau nggak ada mamah saya juga yang merawat saya sampai saya ada sekarang ini gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa menjadi perempuan yang bijak, yang bisa mendirikan rumahnya? Yang utama dan yang mendasar adalah takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri yang terus memberikan tuntunan bagi kaum wanita, para ibu-ibu dan calon ibu untuk bisa merawat rumahnya sebaik mungkin. Selain hal mendasar yaitu hidup takut akan Tuhan, ada 2 tips malam ini yang bisa kita lakukan bersama sebagai langkah konkret. Gimana sih kita bisa mendirikan rumah yang baik gitu ya. Jika mau lebih banyak Bapak Ibu nanti bisa membaca satu buku yang ini juga saya sudah selesai baca.
Dan ini buku yang baik gitu ya, judulnya Menjadi Istri Seorang Suami yang Bahagia. Nah, judulnya juga diambil dari buku ini gitu ya. Saya hanya membagikan 2, kalau mau lebih lengkap Bapak Ibu bisa baca dari buku ini. Ini sudah diterjemahkan oleh penerbit Immanuel gitu ya. Saya tidak sedang promosi buku, tapi ini salah satu buku yang baik gitu ya. Nah, prinsip-prinsip apa sih? Contoh-contoh konkret apa sih? Nah, itu dia memberikan prinsip yang jelas gitu ya. Nah, tips yang pertama, mari para ibu-ibu, ya, para ibu-ibu atau calon ibu, kita itu sungguh-sungguh menerima suami kita apa adanya, bukan ada apanya ya, apa adanya, dan mari kita menolong suami kita untuk mengasihi diri mereka. Maksudnya apa? Menerima suami kita apa adanya itu bukan berarti selalu bahwa kita itu menyukai semua caranya, apa yang dilakukannya dan bagaimana dia bertindak, atau bahkan kita juga menoleransi segala yang dilakukannya, bukan seperti itu. Tetapi menerima apa adanya berarti menyerahkan semua masalah kita yang kita alami di dalam rumah tangga itu kepada Tuhan, dan kemudian menantikan cara Tuhan mengubah jika memang ada yang perlu dirubah. Dan bagian kita, seorang istri, seorang ibu-ibu, fokuslah pada sifat-sifat positif suami kita, sehingga kita akan lebih banyak memberikan pujian ketimbang mencelanya. Nah, hal ini penting kenapa? Karena ketika kita fokus pada hal-hal positif yang ada di dalam diri suami kita, kita akan memuji dia, kita akan mengaguminya, kita akan memberikan ucapan-ucapan yang manis yang memotivasi suami kita, sehingga dengan demikian apa sih? Kepercayaan diri suami kita itu akan semakin kuat. Dia akan semakin semangat untuk menjalani hari-harinya. Dan pada akhirnya apa? Suami kita pun dapat merasakan bahwa dirinya itu berharga di mata kita, istri-istri. Kita sendiri kan juga nggak senang kan ya kalau terus dicari-cari kesalahannya ya. Jikalau kita selalu dicari-cari kesalahannya dan kelemahannya, kan otomatis apa sih yang ada di dalam benak kita? Kita menggerutu kan? Kita pasti akan marah. Mungkin kita akan berpikir gitu ya, langsung nyotok, halah komentarin terus kesalahan orang lu, mbok ya ngaca gitu kan. Sendirinya juga enggak sempurna kok. Bisa juga salah kan. Kenapa terus cari-cari kesalahan orang? Mungkin itulah luapan hati kita ketika terus dicari-cari kesalahan kita. Kita jengkel. Walaupun kita sudah berusaha maksimal kok ya terus-terusan aja. Nggak ada apresiasi sama sekali. Nggak ada ucapan terima kasih sama sekali. Yang ada kok malah diomel-omelin. Nah, kita kan sebagai perempuan juga nggak suka kan di seperti itu. Makanya kita juga jangan melakukan seperti itu kepada suami kita. Mari kita berhenti untuk mencari kesalahan suami kita. Mari kita mulai belajar untuk menghargai dan memberikan apresiasi kita sebagai istri kepada suami kita. Suami kepada istri, juga orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua. Itu harus terus dijalin gitu ya. Jangan kita terus-terusan fokus lihat pada kesalahannya, pada kekurangannya. Tetapi kita tidak pernah keluar dari mulut kita kata-kata yang positif, kata-kata yang mematikan gairah seseorang gitu ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita ingat baik-baik dan terapkan bahwa dalam hidup kita, perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang mengapresiasi, perkataan-perkataan yang memberikan pujian itu akan menolong suami kita. Orang-orang yang kita kasihi, untuk mereka pun juga mengasihi diri. Merasa kalau orang dipuji, orang diapresiasi, merasa apa sih? Kita ini tuh kayak gitu ya. Kita berguna, kehadiran kita itu bermanfaat. Tapi kalau terus dicari-cari kesalahan, lah ngapain aku di sini? Wes mending aku pergi aja, kan gitu ya. Ketika orang terus dicari kesalahannya, dia tidak akan bertahan lama di situ. Nah, suami yang dipuji dengan tulus oleh istrinya pasti akan menjadi lebih percaya diri dan semakin mengasihi istrinya. Betul apa betul, Bapak-bapak? Diapresiasi ketika kita tahu bahwa istri kita begitu mengasihi kita, akan otomatis mengasihi istri kita. Kita juga akan mengagumi istri kita sebagai pribadi, terus mendukung kita gitu ya. Nah, yang kedua, ingatlah selalu bahwa kepala rumah tangga adalah suami. Sebagaimana Kristus menjadi kepala atas rumah tangga setiap orang percaya. Katakan bahwa sebagai seorang istri itu, kita itu kan disebut penolong. Jadi istri itu sesungguhnya lebih kuat dibandingkan suami. Dan walaupun memang hal ini benar gitu ya, bahwa ada istri-istri yang kuat dalam berbagai macam arti, misalnya karena dia
orang yang benar-benar bisa planning dengan baik, semuanya tersusun rapi, orang yang kuat untuk menanggung beban walaupun tetap tenang. Juga deg-deg ini gimana, besok mau makan apa, masih belum ada uang untuk makan. Dan juga kuat dalam arti secara fisik, karena setiap hari kalau mau direntet gitu ya, kalau mau dilistkan, pekerjaan ibu-ibu itu dari buka mata sampai tutup mata itu nggak ada selesainya, gitu kan? Dari yang buka mata antara harus ngerjain pekerjaan rumah, tapi juga harus maes ben cantik, tapi juga kudu yang lain-lainnya, itu kan banyak sekali gitu ya. Nah itu kan pasti secara fisik juga lelah gitu kan. Nah di dalam rentetan semuanya itu dan segala macamnya, tapi tetap saja ingat bahwa posisi kepala keluarga itu adalah suami, maaf. Jadi posisi kepala keluarga itu adalah suami, bukan istri ya. Suami kepala keluarga itu. Jadi jangan sampai karena setiap hari istri ini karena sudah auto gitu ya, rasanya setiap hari ngatur ini itu di dalam keluarga, gimana cash flow di dalam keluarga secara ekonomi, makanan, logistik dan segala macamnya dari buka mata sampai tutup mata. Nah kemudian secara tidak sadar gitu ya, secara tidak sadar kemudian mode kita masih auto, kita yang ngatur. Itu kadang nggak sadar bahwa kita pun jadi ngatur suami kita dari ketika dia buka mata sampai tutup mata. Mbok itu bajunya jangan ditaruh situ, mbok itu sepatunya dipindahin, mbok nek taruh anduk yang benar dan seterusnya. Mungkin kita secara tidak sadar seperti itu. Dan akhirnya apa sih yang muncul adalah kalimat-kalimat perintah. Balikin itu di sana, balikin itu enggak benar di sini dan seterusnya gitu ya. Mungkin rentetan seperti itu, tapi percayalah ibu-ibu bahwa kalimat-kalimat perintah yang terus dilontarkan kepada suami itu tidak akan membuat suami kita merasa nyaman. Mungkin saja selama ini kayak terlihat diem, ya dilakukan, tapi apakah benar seperti itu? Nah, monggo nanti di rumah aja ditanyanya, jangan di sini gitu ya. Itu urusan rumah tangga, jangan diumbar di depan umum. Nah, Bapak Ibu, harus saya akui juga bahwa 2 tips ini memang kelihatannya harus memang dilakukan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Menerima suami apa adanya dan menolong dia untuk mengasihi diri sendiri gitu ya. Terus mengingat bahwa suami adalah kepala keluarga itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Saya pun masih terus belajar dan terus memohon supaya Tuhan sendiri yang terus memampukan saya untuk menjadi pendamping yang baik bagi suami dan bisa mendukung pelayanan dan panggilannya, bukannya malah menimbulkan kegaduhan atau kekacauan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ya memang tidak mudah dan pada dasarnya sebagai seorang perempuan, namanya mulut gitu ya, namanya lidah tidak bertulang itu seringkali kan susah dikontrol ya. Apalagi ketika emosinya, lagi panasnya minta ampun, lagi kebakar-bakar gitu kan. Itu pasti yang keluar nanti yang enggak-enggak gitu, yang boten-boten kalau bahasa Jawa kan. Nah sejak sebelum menikah, salah satu hal yang saya doakan secara serius adalah Tuhan, kalau Tuhan beri saya kesempatan untuk menikah. Kalau Tuhan beri saya kesempatan menikah gitu ya. Tolong saya supaya saya ini bisa jadi istri yang punya hati yang tulus dan perkataan yang baik. Kenapa sampai saya doakan sungguh-sungguh hal ini? Karena sebelum saya menikah ya namanya kita di dunia pelayanan itu kan juga banyak mendengar cerita-cerita kakak-kakak senior-senior kami, para hamba Tuhan yang melayani itu seperti apa gitu ya. Dan banyak cerita yang mengisahkan bahwa banyak hamba Tuhan laki-laki yang sesungguhnya pelayanannya bagus. Hamba Tuhan laki-laki ini orangnya baik, karakternya oke, semuanya oke gitu. Tapi ketika pendamping hidupnya tidak baik gitu ya. Setelah menikah itu pelayanannya justru jadi anjlok. Gitu. Membuat gereja jadi gaduh, gereja jadi nggak karu-karuan. Karena apa? Tindakannya yang serampangan. Bahkan kawan pelayanannya pun bisa sampai nggak betah gitu ya. Itu di dalam kehidupan lingkungan kami seorang hamba Tuhan gitu ya. Tapi di kehidupan non hamba harmonis karena istri itu bisa memberikan pengaruh yang luar biasa gitu ya. Bisa mencuci otak dari suaminya itu, memberikan pengaruh-pengaruh yang tidak baik sampai suaminya itu jadi tidak akur dengan keluarganya. Itu mengerikan Bapak Ibu. Bahkan pernah saya datang di satu pesta pernikahan adat gitu ya.
Saya kaget karena saya baru datang pertama kali di adat tersebut, di adat suku tersebut gitu ya. Kemudian tiba-tiba di tengah pesta nih, pesta lagi makan gitu ya, makannya mejaan gitu. Kan enak ya nek makan mejaan, santai ngobrol gitu kan. Tapi tiba-tiba ada yang teriak-teriak dari ujung sebelah sana gitu. Ada yang teriak-teriak lah. Kemudian saya bingung kan, karena saya nggak ngerti. Kemudian saya tanya kepada orang yang mengerti adat ini. Saya konfirmasi, ini apa sih maksudnya, kenapa dia itu teriak-teriak gitu. Ternyata yang teriak-teriak itu pun itu adalah posisinya ipar gitu ya. Jadi bukan keluarga langsungnya, itu posisinya ipar atau menantu. Nah ternyata emang ada kecenderungan seperti itu di adat tersebut, bahwa berusaha bikin gaduh karena apa? Karena dia belum dapat jatahnya sebagai ipar atau sebagai mungkin saudara laki-lakinya ini belum dapat jatah gitu. Nah ini mengerikan gitu. Seorang istri bisa sampai bertindak aneh-aneh, kan sebenarnya nanti yang malu siapa sih? Ya suaminya, juga nama keluarganya kan tercoreng gitu ya. Nah karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita yang perempuan, mari kita sungguh-sungguh mohon supaya Tuhan sendiri yang menolong kita untuk hidup takut akan Tuhan. Terima suami kita apa adanya mereka, menolong suami kita untuk mengasihi dirinya mereka, serta mengingat selalu bahwa suami kita lah yang adalah kepala keluarga kita. Sehingga pikiran, perkataan, dan tindakan kita itu bisa mendukung dan terus menjadi berkat bagi suami kita juga. Bagi kaum pria yang belum menikah, mari sungguh-sungguh mohon supaya Tuhan menolong teman-teman kaum pria ini untuk bisa memilih pasangan hidup yang tepat, memilih pasangan hidup yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dan diberikan hikmat untuk sungguh-sungguh memilih yang tepat, pendamping hidup yang takut akan Tuhan. Nah bagi kaum bapak-bapak, mari kita bersyukur atas istri yang Tuhan berikan dalam hidup kita, menjadi pendamping kita sekian tahun lamanya. Mari kita terus doakan juga istri kita itu supaya terus diberikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga pada akhirnya rumah tangga yang dibangun bersama dapat menjadi rumah tangga yang berdiri dengan kokoh. Jika memang saat ini gitu ya, namanya hidup berkeluarga itu kan tidak selalu nyaman, tidak selalu enak gitu ya. Kalau memang saat ini Tuhan sedang izinkan badai kehidupan rumah tangga itu melanda di dalam kehidupan rumah tangga kita, ingatlah, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah marah sama Tuhan. Tetapi mari kita masing-masing pribadi lepas pribadi, baik itu suami, baik itu istri, kita berhenti untuk menyalahkan satu dengan yang lain. Kita berhenti untuk melihat kelemahan atau kesalahan yang sudah dibuat di masa lalu. Walaupun itu sakitnya luar biasa gitu ya, pasti perlu waktu gitu. Tetapi mari setiap kita, setiap pribadi, baik itu suami, baik itu istri, mari kita kembali kepada yang paling mendasar, yaitu hidup di dalam takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri yang mengubah masing-masing kita. Bukan kita yang cuma berdoa, Tuhan ubah dia dulu dong. Enggak, kita sama-sama mari kembali kepada takut kepada Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri yang memproses kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, seturut dengan yang Tuhan mau. Seturut dengan kehendak Tuhan. Seturut dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan apa? Ya kita enggak pernah tahu. Tetapi kita terus diberikan tuntunan step by step. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian agar menjadi suami dan istri yang bahagia. Karena kita menempatkan Tuhan sebagai dasar dan pusat dari kehidupan rumah tangga kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sore hari ini datang ke hadapan-Mu. Kami sebagai kaum wanita, baik yang telah menjadi istri maupun kami yang sedang di dalam proses penjajakan, menjalani relasi pacaran, ataupun kami yang sedang bergumul akan pasangan hidup, dan juga kami sebagai kaum bapak-bapak maupun kaum pria yang sedang mencari juga pasangan hidup. Tuhan, tolonglah setiap kami. Mampukanlah kami ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu tanpa terkecuali untuk kami sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena hanya dengan hidup takut akan Tuhan saja kami bisa memutuskan dan bisa menghidupi kehidupan yang benar-benar bijaksana seturut kehendak Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan menjadi orang-orang Kristen yang hanya memiliki label Kristen, yang hanya sibuk dengan berbagai pelayanan, yang hanya datang secara rutin ke gereja,
Tetapi biarlah kami Tuhan sungguh-sungguh menjadi orang-orang Kristen yang menghidupi firman Tuhan, yang sungguh-sungguh merindukan firman Tuhan itu terus berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Jangan biarkan kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang hanya orang-orang legalisme secara Kristiani. Tetapi biarlah kami Tuhan, Engkau dapati menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan, kami yang terbatas ini, kami yang tidak mampu ini, kami yang terus-menerus menikmati akan dosa kami yang terus-terusan jatuh di dalam dosa, ampuni kami Tuhan. Dan malam hari ini kami mau bersama-sama Tuhan kembali kepada hal yang mendasar, yaitu takut akan Tuhan. Dan tolonglah kami Tuhan sebagai para istri, para kaum wanita, untuk kami boleh sungguh-sungguh ya Tuhan memiliki perkataan yang baik, untuk kami terus melihat hal yang positif di dalam diri suami kami, sehingga kami boleh menjadi penolong seturut apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami boleh terus mengingat bahwa suami yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kami, itulah pemimpin keluarga kami. Tolong kami, mampukan kami ya Tuhan. Inilah seru doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat malam Bapak Ibu. Kita bersyukur firman Tuhan pada malam hari ini dapat memberkati kita semua. Dan saya percaya ibu-ibu yang ada di GIA Jemur Sari adalah ibu-ibu yang berhikmat, bijaksana, yang dapat membawa kebahagiaan bagi suaminya. Amin Bapak Ibu. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh para penatelayan yang mengambil bagian melayani hari ini. Kiranya Tuhan Yesus dimuliakan melalui pelayanan yang telah diberikan. Kebaktian umum minggu depan pada tanggal 23 April diadakan satu kali saja pada pukul 17 WIB atau pukul 5. Harap jemaat dapat memperhatikannya. Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 pukul 6 sore, pukul 6 WIB pagi diadakan doa pagi melalui via Zoom. Link Zoom akan dibagikan hari Jumat melalui WhatsApp group. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan mau didoakan, bisa menyampaikan pokok-pokok doa kepada Saudara Mariaman melalui nomor yang tertera di layar monitor, atau bisa menghubungi para hamba Tuhan. Pokok doa yang disampaikan akan didoakan pada waktu doa pagi. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai jadwal kegiatan ibadah, dapat dilihat melalui warta yang telah dibagikan. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Fani dan juga Saudari Eva. Hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kantong merah untuk kolekte dan kantong biru untuk persembahan diakonia. Adapun firman Tuhan yang melandasi kita memberi persembahan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebelum kita memberikan persembahan Bapak Ibu, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah dan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini, yang boleh melawat kami, boleh menguatkan kami, boleh mengingatkan kami tentang kebenaran firman-Mu. Dan saat ini juga Tuhan, kami memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, supaya dapat digunakan untuk memperluas kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan memuji Tuhan. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih
Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Berdiri. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sisanya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Bapak Ibu, saat ini kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Pokok-pokok doa yang perlu kita doakan yaitu kita berdoa kegiatan gereja doa pagi supaya dapat berlangsung dengan baik. Kita doakan libur lebaran supaya Tuhan yang pimpin. Kita juga doakan pemerintah NKRI, bangsa dan negara supaya tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kita juga doakan jemaat yang dalam pergumulan sakit penyakit, pekerjaan dan keluarga. Mari Bapak Ibu kita buka suara kita, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih setia Tuhan bagi kami.
pada sore hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama bersuka cita merayakan hari ulang tahun paduan suara Gita Surga. Kami percaya Tuhan bahwa itu semua oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi jemaat GIA Jemur Sari Surabaya. Dan juga Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kegiatan gereja, yaitu doa pagi yang dilaksanakan pada hari Sabtu. Tuhan berkati ya Bapa, biarlah melalui ibadah doa pagi yang dilaksanakan, iman jemaat Tuhan semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Dan kami senantiasa tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kegiatan libur lebaran, supaya Tuhan yang pimpinnya Bapa. Jauhkan segala mara bahaya. Biarlah libur lebaran ini Tuhan dapat berlangsung dengan baik. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah NKRI. Tuhan, kami memohon biarlah kuasa-Mu yang berkuasa atas negara kami ya Bapa, memberikan kedamaian, memberikan ketentraman, dan juga ya Bapa memberikan hikmat bijaksana kepada pemimpin negara kami, supaya mereka dapat memimpin negara kami ke arah yang benar ya Tuhan. Kami merindukan kepemimpinan yang adil, sejahtera di negara kami ya Tuhan. Jangan akhirnya terjadi kepemimpinan yang pincang ya Tuhan. Tapi biarlah kami semua masyarakat Tuhan boleh merasakan kasih dan juga keadilan melalui pemerintah negara kami saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, saat ini buat jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Tuhan, kami tidak tahu sakit penyakit yang mereka alami saat ini. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa tangan Tuhan tidak terbatas untuk menolong jemaat Tuhan, memulihkan mereka yang sakit, membuka jalan bagi mereka yang sedang dalam pergumulan, dan terlebih-lebih juga ya Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah mengasihi kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam pergumulan yang sulit sekalipun. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami selama 1 minggu yang akan datang. Tuhan yang pimpin sertai dalam langkah demi langkah kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjadi pemimpin bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Silakan duduk dan doa tutup. Baik, mohon perhatian saudara sebentar. Tolong diperhatikan. Minggu depan kita kebaktian sore sekali lagi. Mengapa kita adakan kebaktian sore dan tidak 2 kali? Begini saudara-saudara, kalau ada perayaan, kita ingin supaya semua bisa hadir, semua bisa mengikuti, dan itu semua telah diperhatikan dan dilihat siapa yang bisa datang pagi dan siapa bisa datang sore.
Ada yang bisa datang sore, tetapi tidak bisa datang pagi. Itu sebabnya diambil kebijaksanaan. Yang bisa datang pagi dan bisa datang ke sore, mengalah jadi datang ke sore. Semua bisa. Ya, jadi mengapa kita tidak adakan 2 kali kebaktian? Karena kalau perayaan seperti ini kita sulit untuk mengadakan 2 kali. Harus sekali saja. Jadi kebaktian diadakan sekali. Paskah sekali, Jumat Agung sekali, dan sekarang pun ada ulang tahun juga sekali. Yang minggu depan bukan karena ada masalah apa-apa. Minggu depan karena beberapa dari jemaat, beberapa Arthur, beberapa orang sudah minta izin. Ini yang biasa kebaktian pagi. Minta izin, Pak, kami akan berangkat keluar, ya, akan pergi. Dan banyak yang dari pagi, banyak yang pergi. Diambil kebijaksanaan, kita buat kebaktian sore supaya semua bisa hadir. Jadi tolong saudara bisa mengerti. Dan kebaktian sore ini tidak diadakan secara tiba-tiba, tetapi selalu ada di dalam warta dan juga diumumkan berkali-kali. Jadi tolong diperhatikan supaya kita tidak kecelek. Ya. Tuhan memberkati. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada. Baik.